Selamat pagi. Hari ini kita akan eh, melanjutkan dengan topik mengenai program pengendalian resistensi antibiotik atau yang kita singkat dengan PPRA di Rumah Sakit Fatmawati. Ya, jadi ini adalah hal yang penting untuk kalian ketahui pada saat melakukan internship di Rumah Sakit Fatmawati. Jadi kita tahu bahwa masalah antibiotik ini adalah masalah yang paling banyak digunakan di dalam perawatan pasien di rumah sakit. Akibatnya memang penggunaannya ini harus dikawal atau harus diawasi sehingga tidak akan menimbulkan yang namanya resistensi antibiotik. Makanya tim ini atau program ini kita namakan pengendalian karena kita lihat bahwa masalah resistensi antibiotik itu sudah merupakan masalah yang bukan hanya di Indonesia tetapi juga mendunia. Nah, kita lihat dulu ya bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, kita pun juga masuk di dalam ataupun menganut mitos-mitos di dalam pemberian antibiotik ya. Kita lihat ada beberapa mitos yang selama ini mungkin masih kita anut atau masih kita lakukan, misalnya antibiotik itu tidak berbahaya, jadi ya kapan saja kita curiga ini infeksi, meskipun ini tidak, ya nggak apa-apa lah dikasih, toh tidak berbahaya gitu ya. Kemudian kalau ternyata pasiennya gagal respons ya dengan antibiotik yang diberikan saat ini, kemudian berpikirnya tidak lagi berpikir sebenarnya ini pasien ada infeksinya atau tidak atau ada penyakit lain, tetapi malah justru ekskalasi, jadi menaikkan pemilihan jenis antibiotik yang lebih lagi. Jadi misalnya dari lini 1 menjadi lini 2 atau langsung lompat ke lini 3 ya. Nah, ini merupakan hal yang terjadi dalam praktek di rumah sakit. Kemudian hal lain adalah kalau pasien tampak sakit, maka semua berpikirnya infeksi gitu ya. Jadi harus pakai antibiotik. Padahal pasien sakit itu bisa saja dia stroke, bisa saja dia serangan jantung ya, bisa saja dia bisa saja dia kelainan-kelainan yang lain, DM misalnya ya. Tetapi semuanya beranggapan bahwa setiap pasien yang masuk dan tampak sakit maka harus pakai antibiotik ya. Ini adalah hal yang dianut ya, nanti kita lihat apakah ini benar atau salah. Dan antibiotik harus digunakan sampai tuntas alias selama mungkin. Jadi makin lama digunakan maka berpikirnya bahwa penyakitnya akan sembuh atau pasien yang tadinya tampak sakit maka menjadi tidak sakit, sehingga penggunaan antibiotik itu menjadi sangat panjang. Bahkan ada yang pernah saya temukan bisa sampai 21 hari ya, padahal bukan infeksi atau misalnya infeksi yang di superficial saja ya, bukan infeksi yang jauh misalnya pada meningitis. Nah, itu kan pemberian antibiotiknya bisa sampai lama, atau osteomielitis itu bisa lama. Tapi kadang-kala infeksi-infeksi yang ringan itu pun juga antibiotiknya lama ya. Nah, kemudian juga selain kadang-kala tidak pede ya. Jadi ini semua dasarnya karena tidak percaya diri, sehingga tadinya berpikir bahwa satu itu kurang, harus dua ya. Bahkan ada juga yang bisa tiga ya, 3 jenis antibiotik karena dia akan menghantam dari semua lini, dari semua jenis kuman ya, apakah dia yang aerob, yang anaerob, kemudian yang jamur misalnya ya, padahal belum terbukti ini infeksi bukan, atau ini infeksi bakteri atau virus, ataukah ini suatu infeksi parasit ya seperti jamur dan lain-lain. Nah, sehingga semuanya diserang, semuanya dihantam ya. Dianggap bahwa kalau ada yang kena salah satu ya sudah gitu ya, mirip-mirip seperti orang nembak gitu ya, orang nembak pokoknya nembak aja gitu, nanti ada peluru yang tiba-tiba nyasar dan kena ya udah gitu ya, untung. Nah, itu yang hal yang salah. Kemudian ini juga ya, demam perlu antibiotik ya. Jadi selalu dianggap demam itu selalu penyebabnya adalah infeksi, padahal bukan. Demam itu bisa saja merupakan reaksi perlawanan tubuh ya, reaksi tubuh ya untuk mengatasi satu hal ya, bukan saja hal itu adalah kuman, bisa saja suatu daya tahan tubuh ya, kemudian ada juga mungkin kekurangan minum ya, bisa juga demam.
atau reaksi-reaksi inflamasi yang bukan infeksi itu juga bisa demam ya. Jadi sering demam langsung obat anti demam, antipiretik dan antibiotik ya. Makin mahal antibiotik makin baik ya. Jadi kalau diberikan antibiotik biasanya di praktek-praktek swasta ya, atau di rumah-rumah sakit swasta biasanya mereka akan memberikan antibiotik yang paten ya, bukan yang misalnya yang generik ya, sehingga sudah salah pakai antibiotiknya tambah lagi ya dibebankan dengan antibiotik yang harganya mahal yang katanya makin baik. Nah, ini adalah hal yang salah. Namanya mitos adalah hal yang salah. Inilah yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua yang mengaku dirinya tenaga kesehatan, bahwa mitos ini yang harus kita atasi. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana antibiotik itu sangat cepat sekali terjadi resistensi, atau istilah awamnya udah nggak mempan lagi ya. Ini kalau kita lihat di tahun 40 sudah ada resisten terhadap kuman Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin. Ya, baru tahun 43 penisilin ditemukan. Kemudian tahun 50 tetrasiklin ditemukan, 3 tahun kemudian erythromycin. Jarak sekitar 6 tahun sudah terjadi adanya kuman Shigella, ya kalau salah ya, Shigella yang resisten terhadap tetrasiklin. Ya, kemudian tahun 60 ya, 1 tahun kemudian keluar antibiotik yang namanya methicillin. Hanya jarak 2 tahun sudah ada Staphylococcus yang resisten terhadap methicillin. Ya. Nah, kemudian 7 tahun kemudian juga ada Pneumococcus ya, yang juga resisten terhadap penisilin ya. Kemudian Streptococcus yang resisten terhadap erythromycin. Jadi jaraknya itu sangat-sangat pendek sekali ya, dalam waktu 1 sampai 2 tahun bahkan 3 tahun sudah timbul kuman-kuman atau bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang baru muncul gitu. Nah, ini tahun 67 ada gentamicin, ada vancomycin ya. Ya. Tahun 72 ya, tahun 7 tahun kemudian sudah ada yang Enterococcus yang resisten terhadap gentamicin. Tahun 85 keluar antibiotik jenis baru. 2 tahun kemudian sudah lagi terjadi resisten ya. Sampai kita lihat di tahun 2010 itu keluar yang namanya ceftriaxone, 1 tahun kemudian sudah terjadi resisten. Ya, jadi kalaupun kalian mau berpikir, toh nanti ada antibiotik baru lagi kalau sudah resisten, enggak begitu. Kita lihat ya, jarak antara munculnya antibiotik itu sangat lama, bisa di 7 tahun, 3 tahun, 7 tahun ya. Kemudian ini tahun 67 sampai 85 ya, jaraknya jauh sekali. Jadi untuk membuat satu antibiotik jenis baru waktunya panjang, tetapi untuk terjadinya resistensi atau tidak mempan lagi waktunya pendek sekali, sehingga ya percuma saja antibiotik itu keluar karena toh juga nanti ada kuman-kuman yang sudah resisten. Nah, kenapa demikian? Karena mitos tadi ya, orang masih melakukan hal yang tadi kita lihat bersama itu. Sehingga misuse of antibiotics itu akan put us all at risk. Jadi kita akan mengalami ini ya, risiko terjadinya risiko yaitu resistensi antibiotik. Sehingga WHO pada tahun 2015 mengeluarkan satu Global Action Plan ya untuk mengatasi resistensi antibiotik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengertian tentang resistensi antimikroba. Ya, kalau ini nggak dimengerti, maka mitos-mitos itu pasti akan berulang lagi. Ya, pasti akan dikerjakan lagi. Jadi setiap kali kita menggunakan antibiotik, berpikir dulu, ini infeksi bakteri atau bukan. Ya, jangan infeksi virus yang kalian gunakan. Ya, jadi yakinkan dulu, karena inilah yang nanti akan kita hadapi. Kemudian memperkuat pengetahuan ya tentang surveillance dan research ya. Jadi kita juga perlu tahu nih research terbaru, berapa sih telah terjadi resisten pada antibiotik ini, dan bagaimana kuman-kuman yang ada di rumah sakit, apakah sudah
sudah ada kuman-kuman yang resisten atau kuman apa yang sebenarnya ada di rumah sakit ini gitu ya. Kemudian menurunkan insiden infeksi ya, kemudian mengoptimalkan penggunaan antibiotik. Ya, jadi optimalnya artinya tidak selalu harus yang beli 3, tapi sesuai tidak dengan dengan kuman tersebut. Kemudian memastikan kelangsungan ya, kelangsungan yang terus menerus ya untuk melawan resistensi antimikroba ini. Jadi ini adalah hal yang sifatnya dalam dunia, jadi bukan hanya Indonesia yang seperti ini, tapi juga negara-negara lain pun juga mengalami hal yang sama ya, sehingga sebenarnya resistensi antimikroba ini sudah ya, kalau kita pakai istilah terjadinya suatu penyakit di suatu tempat, maka mungkin ini sudah terjadi suatu pandemi ya, yang sifatnya luas mendunia gitu ya. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan resistensi antimikroba, yaitu ini ya, overprescribing. Jadi menggunakan atau meresepkan antibiotik yang over, jadi melebihi ya, kayak tadi ya, bukan hanya dari sisi potensinya, tetapi jumlahnya juga. Kemudian pasiennya sendiri ya, dia kalau sudah 2 kali minum obat dan demamnya turun, maka dia hentikan penggunaan antibiotiknya. Jadi tidak menyelesaikan sesuai dengan masa pengobatannya. Kemudian, nah ini yang paling sering ya, yaitu menggunakan antibiotik untuk hewan. Ya, jadi mau mendapatkan hewan yang baik atau untuk menangkap ikan, maka digunakan antibiotik atau dibubuhkan antibiotik pada makanannya ya, sehingga dihasilkan hasil ternak yang baik. Kemudian ini infection controlnya, tadi barusan mungkin telah belajar tentang PPI ya. Nah, kadang-kala infeksi itu tidak harus selalu diobati dengan antibiotik, tetapi mengontrol tentang pencegahan infeksinya ini baik, maka akan dapat diatasi infeksinya ya. Seorang yang luka, dia menginginkan antibiotik yang tinggi ya, tetapi lukanya tidak pernah dibersihkan, maka percuma dia menggunakan antibiotik lini 3, lini 4, bahkan lini yang lanjut lebih tinggi, tidak akan ada gunanya jika jaringan nekrotiknya tidak dibuka gitu. Nah, inilah yang harus diatasi. Kemudian sanitasinya buruk, jadi bukan hanya sekedar membersihkan tempat-tempat, tetapi sumber airnya itu ternyata menjadi sumber infeksi. Kemudian, ya ini yang tadi saya bilang bahwa antibiotik jenis baru itu sangat-sangat minim sekali dan sangat membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau kita tahu obat atau vaksin itu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai digunakan. Ya, dia butuh untuk uji hewan, ya, kemudian uji manusia, itu juga ada beberapa fase baru nanti uji di dalam pemasarannya. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, bahwa Kementerian Kesehatan mengacu pada apa yang dilakukan oleh WHO tadi, maka Kemenkes mengeluarkan suatu kebijakan pengendalian antibiotik di rumah sakit atau Hospital Antibiotic Policy, yaitu pada tahun 2015 mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Ini adalah hal yang dikerjakan, yaitu dari program dari Kementerian Kesehatan ya, kemudian dilakukan standarisasi dan training pada 14 rumah sakit tingkat nasional dan provinsi yang merupakan rumah sakit rujukan. Ya, apa saja yang dikerjakan ini ya, standarisasi, training, TOT, research, dan surveillance ya. Kemudian dari rumah-rumah sakit pusat ini kemudian mengajarkan ya atau melimpahkan ya kepada 110 regional rumah sakit rujukan ya, dan kemudian sampai ke rumah-rumah sakit swasta. Jadi rumah-rumah sakit swasta tidak lagi seperti dahulu, mereka juga melakukan ini karena ini merupakan program nasional dan juga program dunia yang harus dikerjakan oleh semuanya ya.
Apa isi dari PMK ini? Yaitu bahwa setiap rumah sakit harus melaksanakan program. Jadi ini sini ya, kita lihat kata harus itu tidak boleh ada pilihan. Sehingga pelanggaran terhadap melakukan PPRA ini itu merupakan hal yang sangat serius ya. Karena kita menimbulkan satu hal baru yang akan menyulitkan bagi rumah sakit untuk mengatasi infeksi. Kemudian pelaksanaannya yaitu dengan membentuk tim pelaksana, menyusun kebijakan, melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak dan melaksanakan PPI ya. Nah, kita lihat bahwa PPRA ini berada langsung di bawah direktur rumah sakit dan anggotanya adalah klinisi yang memang memiliki minat di bidang infeksi ya. Artinya mereka telah dilatih atau telah memiliki spesialisasi bidang infeksi. Dan ya karena dia berada langsung di bawah direktur, maka bertanggung jawab langsung kepada direktur rumah sakit. Ya, jadi PPRA ini jadinya sebenarnya apa sih? Banyak orang yang sebenarnya belum mengerti tentang PPRA. Mereka menganggap bahwa PPRA ini sama dengan PPI ya, atau sama dengan karena urusannya antibiotik, maka ya sama aja dengan komite farmasi dan terapi. Atau ya ada yang berpikir kalau urusannya hukuman, maka mikrobiologi ya. Atau ada yang karena di rumah sakit ada tim yang menjadi pelaksana di dalam penggunaan antibiotik, maka setiap penggunaan, terutama di rumah sakit ini ya, untuk penggunaan antibiotik lini 3 harus dikonsulkan kepada tim ya yang jaga. Maka ada yang mengatakan, oh iya PPRA itu nolak-nolak ACC antibiotik gitu ya. Jadi menganggap tugasnya kita cuma itu saja. Jadi sepertinya anti banget terhadap penggunaan obat lini 3. Ya, kemudian kalau sudah ada yang pakai antibiotik yang tinggi-tinggi tadi ya, maka kita bagian marah-marahin ya. Atau kita temenan sama BPJS, jadi ya obat yang murah-murah saja atau obat itu jangan yang mahal-mahal ya. Tidak begitu ya, jadi tidak begitu PPRA. Jadi PPRA itu adalah suatu tim di mana pelaksana program pengendalian resistensi antimikroba yang punya tugas ini ada 10 ya, ada 10 tugas, yaitu membuat kebijakan, membuat panduan, membuat program, yang membantu direktur dalam pelaksanaan program, mengawasi ya, menyelenggarakan forum kajian kasus, melakukan surveilan pola mikroba, melakukan kegiatan ini seperti kita lakukan pendidikan dan pelatihan, penelitian ya, dan melaporkan kembali kepada direktur dan kepada Kemenkes ya. Jadi apa yang nanti kalian lakukan pada saat praktek di sini menggunakan antibiotik dan nantinya misalnya sampai pada tahap penggunaan lini 3, maka ya pasti kalian akan berurusan dengan kami gitu ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita awasi untuk kita mencegah atau menurunkan terjadinya resistensi antibiotik. Nah, ini adalah laporan tim PPRA, dia akan melapor kepada direktur utama dan secara eksternal setelah melewati direktur utama harus melapor kepada KPRA atau Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, dan ini rutin setiap tahunnya. Strukturnya terdiri dari anggota-anggota yang mewakili setiap KSN ya. Sini masih tertulis SN-nya ya, tapi sama dengan KSN. Kemudian bukan hanya dengan KSN, tetapi dengan keperawatan, dengan instalasi farmasi, dengan laboratorium, dengan komite PPI, dengan komite KFT ya. Jadi PPRA itu layaknya sesuatu yang ditopang oleh 6 pilar ini. Jadi tiang-tiangnya adalah 6 pilar ini. Jadi PPRA tidak akan jalan, tidak akan menjadi satu bangunan kalau 6 pilar ini tidak menopang ya. Sehingga tidak bisa PPRA akan jalan kalau pencegahan infeksinya tidak jalan ya, atau mikrobiologi kliniknya tidak melaporkan peta kuman ya. Sehingga ini yang paling penting sebenarnya, yaitu biasakan menggunakan antibiotik. Sebelum menggunakan antibiotik, biasakan meskipun itu antibiotik ini 1, lakukanlah kultur ya, spesimen dari tempat yang memang kita yakin itu infeksi ya. Jangan
kita sepsis tapi kita putus-putus gitu. Jadi kalian sudah belajar ya tentang keilmuan, tentang tentang dari mana kuman apa yang memang kita curigai. Nah, lakukanlah pengambilan sputum sesuai dengan tempat-tempat infeksi tersebut yang kita curigai. Ya, kemudian keanggotaan tim pelaksana ini dimaksud harus merupakan tenaga kesehatan yang kompeten. Makanya tadi ya harus mereka yang memang sudah memiliki keahlian di dalam bidang infeksi atau ya mengenai antibiotik ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa kita lihat bahwa ini ya PPLA itu sebagai atapnya, tetapi tiang-tiang rumahnya harus ini DPJP yang ada di KSM, perawat, farmasi, KFT, mikrobiologi dan PPI. Jadi ya, PPLA melakukan koordinasi dengan 6 unsur ini. Ya. Nah, untuk surveillance maka penggunaan antibiotik ini dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi bukan hanya jumlah tetapi juga jenis antibiotik ya. Jadi nanti kita lihat tadi ya. Penerapan itu dengan meningkatkan pemahaman ya tadi sudah ya, meningkatkan peranan pemangku kegiatan, kepentingan, mengembangkan fungsi laboratorium mikrobiologi klinik. Jadi laboratorium mikrobiologi klinik pada saat dia sudah menerima spesimen kultur dari sejauh sekalian atau tenaga kesehatan yang mengirimkan, dia nantinya akan melaporkan ya kuman-kuman yang selama ini mereka periksa yang ada di rumah sakit ini apa saja ya, itulah yang menjadi laporan peta kuman, sehingga itu akan bisa kita gunakan untuk terapi empirik ya berdasarkan kuman-kuman yang ditemukan. Nah, goalsnya dari antimicrobial stewardship ini yaitu kita melakukan yang namanya keamanan atau safety pada pasien. Kemudian itu yang utama ya, itu pasti yang utama. Kemudian kita mereduksi terjadinya resistensi dan menurunkan cost ya. Kalau pasien itu tadi antibiotik diberikan 21 hari, padahal 7 hari aja sudah cukup, maka costnya bukan hanya cost perawatan tetapi juga costnya antibiotik yang digunakan ya, costnya juga pasien kalau infeksi lagi maka dia akan dirawat lebih lama lagi, akibatnya tidak akan tercapai patient safety. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya. Bagaimana sampai terjadinya resistensi? Ini adalah satu contoh bakteri yang tidak resisten ya. Kemudian dia akan memperbanyak dirinya dalam jumlah yang banyak ya, dengan kondisi misalnya pasiennya sakit berat atau daya tahan tubuhnya rendah ya. Nah, akan terjadi satu mutasi ya, mutasi pada DNA-nya misalnya nih ya, terjadi mutasi. Jadi beberapa sedikit lah, memang masih sedikit. Nah, tetapi ketika kita memberikan obat yang ternyata yang resisten ya, maka obat itu drug resisten bakteri tersebut itu akan memperbanyak dirinya, sehingga yang tadinya mungkin kecil maka bakteri-bakteri yang tadinya mungkin yang resisten itu sedikit, dia akan memperbanyak dirinya ya, sehingga ya tadinya antibiotik itu mungkin masih bisa mengatasi, akhirnya tidak bisa lagi ya. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus kita ingat betul-betul bahwa nah ini kegagalan PPRA akan terjadi multi drug resistant organism ya. Jadi dan ini akan mengakibatkan kematian. Bayangkan kalau semua jenis obatnya sudah resisten, mau pilih antibiotik apa lagi gitu ya, tidak akan ada lagi yang mempan ya. Kalau terjadi kematian maka berhubungan dengan patient safety cost, maka juga sama ya. Dan ini yang akan terjadi adalah soal aspek hukum ya. Saya sendiri pernah menjadi saksi ahli untuk soal aspek hukum yang berkaitan dengan berkaitan dengan kematian akibat penggunaan antibiotik yang salah. Jadi harus hati-hati ya, jangan cuma berpikir yang penting sembuh gitu ya, yang penting udahlah dikasih daripada enggak gitu ya. Tapi setiap hal itu harus kita pikirkan bahwa ada tanggung jawab yang harus kita
harus kita pertanggungjawabkan kalau pasien tersebut akhirnya meninggal atau terjadi MDRO, terjadi cost yang tinggi, ya. Nah, itu kita akan berhubungan dengan aspek hukum. Sehingga ya kita lihat ya bahwa penanganan terpadu kasus infeksi di rumah sakit itu tidak hanya soal si DPJP-nya, tapi kita berkaitan dengan mikrobiologi, klinisi, perawat, KFT, farmasi, manajerial, ya. Ini semua harus memikirkan tentang pasiennya. Namanya rumah sakit, ya kalau nggak ada pasien bukan rumah sakit lagi, ya. Pastinya ini merupakan hal yang menjadi sasaran kita yang utama, yaitu patient care. Ini adalah contoh pelaporan peta bakteri atau peta kuman dan sensitivitasnya yang dikeluarkan oleh mikrobiologi klinik kita di sini, ya. Ini dikeluarkan setiap 6 bulan sekali, ya. Jadi ini salah satu contoh saja. Di sini nanti isinya adalah prinsip umum penggunaan antibiotik, ya. Ini kita juga mengeluarkan yang namanya pedoman penggunaan antibiotik PPAB, ya. Isinya di buku tersebut adalah prinsip umum penggunaan antibiotik, ada antibiotik profilaksis yang bedah, non-bedah, empiris, definitif, ya, kombinasi, dan macam-macam tadi, ya. Dan ini merupakan implementasi PPRA itu untuk terjadinya antimicrobial stewardship program, melaksanakan antimicrobial stewardship program. Nah, ini adalah satu SOP yang sebenarnya harus ditaati oleh siapa saja yang akan menggunakan antibiotik, ya. Jadi kalau ada satu kasus infeksi, ya, maka tentukan infeksinya ini berat, sepsis atau non sepsis, ya. Berdasarkan klinis dan laboratorium, ya. Maka kita tentukan infeksi non infeksi. Kalau dia suatu infeksi dan kita memutuskan akan menggunakan antibiotik, maka pertama sebelumnya adalah lakukan kultur. Ini bisa saja pasiennya kita terima di IGD, bisa saja kita terima di poli, gitu, ya, sebelum dia dirawat atau sebelum dia pulang, gitu, ya, misalnya. Maka lakukan pemeriksaan kultur terlebih dahulu, ya, berdasarkan diagnosis, ya. Jadi diagnosis dulu, jangan tidak ada diagnosis infeksi minta antibiotik, gitu, ya. Jadi diagnosis infeksi sehingga kita bisa memutuskan di mana kita akan ambil spesimennya. Kemudian kultur, ya, kemudian gunakan antibiotik. Kemudian hasil kultur itu dalam waktu, kalau dia non darah itu biasanya dalam waktu 5 hari sudah keluar hasilnya, ya. Tetapi kalau dia yang darah itu mungkin bisa panjang sampai seminggu. Tetapi bisa kita istilahnya kita lihat, ya, dalam waktu 3-4 hari sebenarnya sudah bisa terjadi atau kelihatan pertumbuhan kuman. Maka kita bisa lihat, oh ada kumannya nih tumbuh, berarti ini infeksi bakteri nih, nggak apa-apa nih kita terusin penggunaan antibiotik. Tapi kalau sampai 3-4 hari ternyata dia tidak tumbuh kuman, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Mungkin ini bukan infeksi bakteri atau spesimen yang kita ambil terlalu sedikit, darahnya terlalu sedikit, ya. Nah, berdasarkan hasil kultur baru kita putuskan. Yang sering dilakukan adalah biasanya gini, pasien diberikan antibiotik klinis 3 misalnya, ya, karena klinis pasiennya sangat berat. Kemudian keluar hasil kultur, ternyata semua jenis antibiotik dia masih sensitif. Nah, tapi kita mikir, oh ya udahlah terusin aja, gitu, kan. Nah, ini kita harus lakukan yang namanya deeskalasi. Jadi turunin ke antibiotik yang memang paling rendah, yang mungkin masih sensitif di dia, gitu, ya. Kalau dia bukan infeksi, ya jangan dipaksain kasih antibiotik, ya. Nah, ini juga sama, ya, kalau dia masuk dengan infeksi berat, maka kita lakukan ambil kultur. Kemudian kalau dia memang kondisi berat ini bukan soal sekedar diagnosis sepsis, tetapi juga misalnya pasiennya usia tua, DM, ya, adanya kelainan ginjal, kemudian, ya, itu hal-hal yang nanti dipertimbangkan oleh tim PPRA. Ya, kemudian ambillah kultur, lakukan pemberian antibiotik, kemudian, nah biasanya dari farmasi akan melakukan yang namanya stop antibiotik dalam waktu 48-72 jam, ya. Jadi harus dipastikan ini infeksi atau bukan. Kalau ternyata ini bukan, maka farmasi akan memutuskan lanjut atau tidak, ya.
Kemudian kondisi membaik, kita sesuaikan dengan kultur antibiotiknya, hasil kulturnya. Kalau kondisinya memburuk, ya mungkin bisa dilakukan kultur ulang dan diskusikan dengan PPRA. Ya, jadi ini adalah sebenarnya SOP yang harus ditaati, tapi kadang-kala SOP ini oleh DPJP yang ada di sini pun juga sering tidak diketahui ya. Jadi kalian yang akan melakukan internship, tolong diingatkan lagi kepada perawat atau DPJP-nya. Nah, ini adalah hal yang kita atur di rumah sakit ini, bahwa lini 1, lini 2 bisa ditentukan oleh dokter yang merawat. Ya. Lini 2 sebenarnya indikasi tertentu. Kemudian lini 3 harus persetujuan atau rekomendasi PPRA. Jadi harus melakukan konsultasi. Kita sudah mengeluarkan jadwal untuk jaga, ya. Jadi nanti lihat jadwal jaganya pada hari kita akan menggunakan antibiotik tersebut, ya. Sertakan semua data, ya. Kalau belum ada data pemeriksaan laboratorium, tolong diperiksa dulu, ya. Karena kita butuhkan itu seandainya tidak ada hasil kultur, ya. Jadi pemeriksaan yang mengarah ke infeksi, jangan yang saya lihat ini sepsis, terus hasil labnya mana? Nggak ada. Atau ada, ternyata tidak leukositosis, tidak neutrofilia, PCT tidak diperiksa, CRP tidak diperiksa. Terus dari mana dia bisa menentukan ini satu sepsis, ya? Jadi kita akan lakukan evaluasi berdasarkan klinis dan juga laboratorium atau mikrobiologi, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa pemberian antibiotik akan dinilai secara kuantitatif dengan defined daily dose atau DDD, dan secara kualitatif dengan alergism. Nah, ini adalah penggunaan antibiotik di rumah sakit kita. Jadi diawali dengan penggunaan antibiotik empirik terlebih dahulu berdasarkan pola kuman yang tersering, ya, dan biasanya dalam pelaporan peta kuman itu ada antibiotik yang masih nilai sensitivitasnya masih dianggap baik, yaitu di atas 60%, ya. Nah, gunakan selalu antibiotik lini 1, tetapi yang mungkin ke rumah sakit ini kan merupakan rumah sakit rujukan, sehingga mungkin kita sudah gunakan di awal lini 2, nggak masalah, tetapi tetap kita gunakan sesuai dengan sensitivitas yang ada. Jangan selalu mulai dengan lini 3, pasti tidak akan disetujui, kecuali kondisi tertentu, ya. Tetapi hampir ini tidak kita setujui kalau di awal sudah gunakan ini, ya. Tetapi artinya ini tidak mutlak, ya. Kita akan diskusikan tetap melalui evaluasi tim PPRA. Nah, ini adalah program PPRA, ini sudah lewat waktunya memang, ya. Waktu tahun 2018-2019 itu dalam ini, ya, bertanggung jawab mengutamakan pasien, jadi melaksanakan program, meningkatkan pemahaman dan kesadaran staf medis, tujuannya, ya, melakukan surveillance dan pemanfaatan dukungan manajemen. Programnya ini sosialisasi, ya, dalam bentuk seperti ini juga merupakan satu sosialisasi, ya. Kemudian mengevaluasi SPO, rapat rutin, ya, dan sebagainya. Dan juga mengeluarkan pola kuman, konsultasi, dan rekomendasi. Kemudian kita juga melakukan surveillance tentang evaluasi dan kepatuhan penggunaan antibiotik empirik dan definitif di PICU, ya. Hasilnya waktu itu sudah keluar, cukup baik, ya, untuk penggunaan antibiotik lini 3 itu dapat dikontrol. Tetapi penggunaan antibiotik ceftriaxone atau yang itu sangat tinggi, ya, karena memang banyak menggunakan antibiotik lini 2, ya, untuk terapi di awal. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Kiranya ini akan dapat bermanfaat dan harap kalian sebagai nantinya tenaga kesehatan, entah yang nanti akan membantu di PJP, itu tetap setiap penggunaan antibiotik tetap harus dibuatkan surat konsultasi dan diketahui oleh DPJP dan mengkonsulkan kepada tim PPRA untuk penggunaan antibiotik lini 3 dan selalu lengkapi, ya, artinya lengkap itu diagnosis memang sesuai dengan diagnosis infeksi, kemudian sudah dilakukan kultur, kalau ada hasilnya lebih baik,
kemudian antibiotik pemeriksaan laboratorium yang mendukung infeksi, nah itu harus dilengkapi ya. Kemudian lakukan konsultasi ya. Jadi jangan sampai belum dikonsulkan, ya, DPJP-nya sendiri nggak tahu, itu pasti akan kita tolak. Gitu ya. Demikian dari presentasi dari tim PPRA Rumah Sakit Fatmawati. Terima kasih, semoga bermanfaat.